Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor. Masih seperti biasa bersama Bro Ayung di sini. Bro Ayung yang akan berbagi cerita, kita semuanya yang mendengarkan dan iya aja gitu ya. Monggo, waktu dan tempat dipersilakan buat Bro Ayung. Monggo. Ya, baik. Terima kasih Mas Bi atas kesempatannya. Seperti biasa, tak nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan sehat, baik dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kami di Ngobor, ada Mas Biru, ada Bro Ayung katanya, Iya, yang mau share cerita ya Bi ya. Betul. Cerita-cerita horor seperti biasa. Semoga menghibur gitu aja ya Bi. Dan selamat datang juga untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini. Semoga betah. Amin. Semoga menghibur juga. Iya. Udah Bi, gitu aja. Udah gitu aja. Baik, terima kasih kawan-kawan semuanya. Ini adalah episode paling pendek ya. Oke. Ini deketin sini Bro Ayung, sorry. Bro Mau Ayung. cerita boleh Bi? Enggak usah. Enggak usah ya. Udah pundung ya. Udah iya, udah pundung dulu. Pundung itu bahasa Sunda ya. Pundung ngambek ya Bi? Ngambek. Ngambek, baik. Ya nggak baik sih. Ngambek kan nggak terlalu baik gitu. Terus gimana Bro? Cugek kalau di sini cugek. Baik, ini ada sebuah kisah Bi. Kisah ini datangnya dari Mas Ahmad. Mas Ahmad itu pengen berbagi cerita. Kita coba serius yuk kali ini. Baik. Jangan bercanda, seriusan ini serius. Coba gitu, horor atau enggak gitu ya. Horor atau enggak, baik. Jadi ini kan nggak usah kayak gitu ya Bi ya. Nggak usah. Nggak usah. Ini cerita dari Mas Ahmad Bi. Mas Ahmad pengen mengisahkan sebuah cerita horor menurut dia ya. Baru mau berarti. Baru mau menceritakan. Iya, Mas Ahmad mau menceritakan itu kan artinya baru mau. Berarti belum sempat diceritakan. Belum sempat diceritakan. Lo nggak boleh ketawa. Enggak. Tahan. Aku nggak pernah ketawa sejak kecil. Iya, oke. Terus. Jadi aku ngarang ceritanya Mas Ahmad yang pengen diceritain ke aku. Iya, karena belum diceritain. Silakan. Anggap saja begitu. Anggap aja gitu. Menceritakan tentang tetangganya yang bernama Mbak Retno. Nama samaran tentu. Iya. Jadi sore itu Mas Ahmad baru pulang, datang ke rumah kontrakannya ya. Baru saja nyampe ke kontrakannya itu sekitar jam 5:30 mau maghrib itu Bi. Sore ya. Iya. Tadinya berangkatnya kata tetangga itu. Daerah mana Bro Ayung? Masih daerah ini Jawa Tengah. Kan luas banget ya. Luas, iya. Jangan bercanda, jangan ketawa. Kalau ditanya tuh jawabnya yang benar gitu. Siap, Ya, gitu. Siap Jawa Tengah Bi. Gitu kan. Sebuah desa di Kabupaten Jawa Tengah gitu ya. Awalnya mau berangkat masih ini ya, masih antara loken gitu. Masa sih kayak gitu dengar cerita kabar-kabar dari tetangga gitu Bi. Akhirnya karena yang lain memang nengokin seseorang yang sakit, akhirnya beliau sama istrinya berangkat ke sana. Ternyata pas di sana apa yang dia lihat ya bukan sesuai lagi dari cerita tetangganya. Parah katanya begitu. Apanya? Sakitnya. Yang sakit itu siapa soalnya? Mbak Retno. Oh, Mbak Retno. Mbak Retno begitu ya. Jadi dia kepikiran ke bawah sampai rumah itu udah aja angel sungkan gitu. Mbak Retno itu ngerokok? Bukan. Si istrinya Mas Ahmad. Oh, istrinya Mas Ahmad. Oh, Mas Ahmadnya. Rokok aja itu nggak seg gitu loh. Kita jangan ketawa Bi. Iya, jangan ketawa. Terus susah. Istrinya juga demikian, air mukanya juga nggak enak pokoknya ngeliat yang seperti itu. Pak, tadi mendingan nggak usah bawa Dede ya Pak kalau ngeliat yang kayak gitu. Anaknya namanya Dede. Enggak, maksudnya kecil Bi, kan manggilnya Dede, kan ada kakaknya sih. Soalnya gue ada temen namanya Dede juga. Tapi udah gede. Udah gede. Aturan kakak lebih ya, tua Bi. lagi gitu. Betul. Manggilnya Dede gitu. Dede ya. Dede sini. Biasanya yang namanya Dede badannya gede loh. Ini nggak terlalu. Nggak terlalu ya, sedang-sedang aja. Dan lagi-lagi kita nggak bercanda Bi. Sebaiknya kita jangan bawa Dede tadi di sana nyampe rewel banget. Aku sih ngerasanya gini ya Mas, kayak setannya akeh gitu. Kata Banyak istrinya. setannya, iya. Nggak umum lah sakit masa kayak gitu. Kemarin kan ingat kan lagi kemarin aku cerita. Iya. Nah Mas Ahmad mengisahkan istrinya itu dulu Bi. Belum lama, beberapa bulan yang lalu gitu. Jadi Mbak Retno ini adalah seorang penjual nasi sarapan Bi. Nasi sarapan tapi nggak umum. Pagi ya berarti. Pagi. Sarapan pagi Bi, benar. Nggak umum. Yang lain itu ada beberapa titik deket-deketnya dia itu sarapan, tapi yang jubel bisa nyampe antri banget. Bahkan yang beli itu sampai rela ngebantuin layanin pakai bidding diginiin. Dia cuma nyedok-nyedokin doang. Itu antri luar biasa.
istrinya Mas Ahmad sebagai bukan orang situ berarti ya. Mas Ahmad juga lama nggak di situ. Terus tahu-tahu pulang-pulang malah ngontrak gitu ya. Banyak halal miring yang dihembuskan oleh itu biasanya kalau tetangga, lagi gitu. benerin kabel itu sambil mikir biasanya. Bisa jadi kan heran enggak sih ini asli. Ini akhir itu lah sampai mana tadi ya. Mas Ahmad banyak yang diceritain yang nggak enak karena nyatanya Mas Ahmad nganggur waktu itu dan ngontrak pula di rumah yang tua, nggak pernah ditempatin sama siapapun udah berapa tahun. Tahu-tahu berdiri rumah itu dan nggak pernah ditempatin. Nggak pernah ditempatin dan akhirnya ditempatin oleh Mas Ahmad setelah 200 tahun. 200 tahun iya. Kemudian ya karena nggak ada sertifikat, nggak ada apa, Mas Ahmad bikin sertifikat, rumah itu jadi milik Mas Ahmad. Ceritanya berubah semuanya. Berubah semua, nggak jelas sama sekali. Mas Ahmad menempati rumah tersebut, rumah wagu. Mas Ahmad nggak punya kerjaan, ngontrak pula di rumah itu. Buat omongan, Pi. Buat omongan. Dilala istrinya Mas Ahmad itu packagingnya lumayan cantik, Pi. Nah ini dia itu pernah antri di tempat jual nasi itu. Ya sebagai orang baru nggak ada istilah nyesel. Nggak ada istilah itu motong jalur kayak gitu, nggak bisa. Dia itu antri tertib. Kalau misalnya ya istri Mas Ahmad itu bilang, "Loh kamu pulang-pulang ngapain, yang tempat yang lain nasi sama aja, yang penting kita jadinya juga gitu-gitu aja ujung-ujungnya, yang penting bisa sarapan." Penasaran Mas saya kok bisa rame banget kayak gitu gitu loh. Akhirnya dia karena tadi ya bukan orang lama, tetap ngantri sampai agak sepi, itu pun niatnya buat Mas Ahmad ya, suaminya sama dia sama putranya yang besar. Putranya yang besar itu, kalau Dede kan masih kecil, kakak berarti kakak. Iya, kakak buat kakak. Itu akhirnya cuman dapat jatah itu 2 bungkus nasi. Kakak yang buat kakaknya kurang lah. Ini ngalahin begitu ya. Itu, Mbak nasinya Mbak dari tadi banget temen lagi rame kayak gitu. Itu nggak langsung dilayanin, malah ngomongnya nggak enak. Sampean itu ya istrinya Ahmad. Ahmad itu, wong ayu kayak gitu Mbak, mauan banget sih. Kamu itu Mbak mauan banget. Maksudnya gimana Mbak Retno? Belum akrab, tapi kan emang katanya cuman nggak ada tulisan warung Mbak Retno. Iya, nama saya Retno yang punya warung. Iya, terus di sini ada anggota. Ini mengarah ke bercanda loh, jangan. Jangan. Jadi ngomong kayak gitu. Oh, geleman banget kamu. Sampean maksudnya apa Mbak? Sampean kan wong ayu. Wong ayu kayak gitu kok mau diperistri sama Mas Ahmad kayak itu, kelontang-kelantung, rumahnya aja ngontrak di rumah 200 tahun yang harusnya Mas Ahmad itu jadi suamiku, kata Mbak Retno. Mungkin itu tambahannya teman kecil, lebih kecil banget, hampir nisbi gitu kan. Mbak, kok ngomongnya kayak gitu? Orang kayak gitu kok mana ibet, aku mah nggak bisa habis pikir deh. Itu nggak dilayan-layanin, Bi. Kalau mau ini tinggal 2 kayak gitu, Bi. Kalau mau kupat itu cuma setengah, tinggal kayak gitu. Akhirnya ya wis nggak jadi ya terserah kayak gitu ngomongnya. Pulang-pulang, Bu, lah kamu dari pasar mana nasinya? Delaweran binangis, senggukan kayak gitu kan, ngadu sama suaminya. Lah kamu kenapa nangis? Pulang-pulang kok bukannya dapat sarapan malah dapat air mata kayak gitu. Bisa nangis kayak gitu kenapa? Aku diomong Bi sama siapa? Kayak gitu. Ngomongnya suaranya ceritanya dikecil-kecilin kayak gitu. Iya, ke bawah ibu-ibu kalau ngomong itu sering suaranya tuh dimirip-miripin Bi. Kamu nyampe sana nggak dilayan-layanin malah diomongin kita Mas. Aku nggak tega. Aku nggak tega sama suaminya, Bi. Gue geli ngedengerinnya. Geli ya, Bi. Jijik banget. Mendingan kita langsung ke sana ya. Langsung peragaan busana ya, Bi. Kalau kayak gitu ya. Terus. Oke, baik. Nggak usah pakai kayak gitu. Geli. Aku diceritain. Frekuensinya tuh tinggi di telinga itu. Asli. Ngekilik gitu. Aku juga ngerasa begitu, Bi. Ini kita udah mulai ketawa loh, Bi. Iya. Baik, dia ngomongin kayak gitu. Loh, ngomongin apa? Ngomongin sampean, Mas. Aku katanya cantik kok mauan jadi istrinya sampean kayak gini bla 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 diceritain. Allahu Akbar. Retno itu adik kelas saya sekolah dulu. Dia itu pendidikannya tinggi untuk orang desa. SMA nyampe selesai, SMA bagus. Ya warung lumrah buat ngobrol gosip macam-macam. Aturan dia bisa ngeredam omongannya orang. Bukannya malah yang miwit-miwiti yang mulai membakar emosi kayak gitu. Ya wis Bu, Pak, tapi kalau kamu mau berantem, berangkat lagi sana. Berantem, kata si Ahmad. Hajar si Retno itu, omongannya damprat sana. Tapi kalau kamu
bisa nerima, sabar itu lebih baik daripada kamu kayak gini nangis. Masih banyak tukang sarapan untuk kita kayak gitu. Akhirnya keingat masa itu, masa itu mereka itu nengokin si Retno tadi dengan sakit yang keras itu, Jadi kemarin seladak itu bahasa sini ya, sebahaya itu, sebahaya itu. Sekarang gak berdaya dan benar-benar jinak sekarang. Sekarang jinak dan hanya bisa mungkin mau ngomong minta maaf sama siapa, apa nggak bisa keluar dari mulut kayak gitu. Nah ini kita kembali lagi review ya, dia itu kenapa seperti itu. Jadi di sana di tempat Mas Ahmad beserta Mbak. Kok langsung ngeh gitu sih? Tetap aja jatuh Bro Ayung. Betul. Nggak apa-apa udah. Iya. Di tempatnya di rumahnya Mbak Retno itu, Mas Ahmad sama istrinya mendapatkan pemandangan yang nggak enak banget, rumah masih baru, masih belum dilepon, masih diplastikin gitu. Masih diplastikin. Iya, plastiknya ada bentul-bentulan dipencet bunyi gitu. Enggak, masih bata-bata depannya, tapi dalam udah keramik semua. Latarnya udah keramik, cuman saka sama bagian tembok-tembok yang belum. Iya, rumah itu gede di samping rumah orang tuanya. Kayak gitu. Tapi yang aneh, orang itu padahal pada nengokin, itu langsung keluar lagi gitu loh. Masuk sebentar keluar lagi. Mbak, yuk gitu kan nanyain maksud. Lo kok baru kayak angel itu sambil begini semua, bau. Sambil bau banget, bener-bener bau banget. Yang bau apa? Dari luar kan nggak kedengeran baunya ya. Bau kedengeran, kecium baunya. Ya kamu kalau penasaran, mancing banget, masuk aja. Itu si Mas Ahmad sama istrinya. Sama istrinya. Itu bahkan istrinya namanya siapa? Wening anggap aja gitu. Bening ya. Bening. Istrinya Indah nama Bening. Mungkin bening hatinya ya. Jadi sama Mbak Ahmad indah banget. Ahmad sama Mbak Bening itu masuk. Itu baru pintu emang terbuka. Ya, itu kayak ada angin yang dari dalam benar-benar bau banget. Bahkan bukan dari dalam aja. Ini sih keramik ikut bau semua, rasanya seperti itu. Jadi dia baru nginjek atas kan agak nundak begitu ya. Dan lainnya itu kebun, sampingnya ada jalan kecil. Itu parkiran agak jauh motornya. Karena latarnya lebar, tapi latar bukan rumah itu, rumah orang tuanya. Kok pada di luar sih, bahkan kakak adanya aja di luar. Itu kayak gini semua ditutupan. Bukan masker loh ya, tapi kerudung diginiin kan. Akhirnya Mas, primen Mas, itu anaknya langsung si Dede itu nangis kayak gitu kan. Langsung nangis, akhirnya dititipin. Kayak bocah aja dijak mancing, bocah kayak gitu. Ada tetangga-tangga yang ngomong anaknya jangan ikut masuk. Akhirnya loh, kenapa primen aku mau nengok? Bocah sini, bocah dipegang sama tetangga yang lain, Akhirnya singkat cerita mereka masuk, itu makin dekat makin masuk ke dalam rumah itu. Ya nalar ada orang sakit, lampunya dinyalain. Ternyata lampu yang tengah itu belum ada lampunya emang. Kayak gitu. Jendela mau dibuka, jendelanya nutup. Tapi katanya kenapa ditutup? Nanti baunya ke samping-samping. Nanti pas masuk ke dalam situ udah ngap, lampunya gelap. Ini orang naruhnya di mana kayak gitu loh. Tahu-taunya jadi ruangan kan ruang tamu begitu ya. Nanti ruang tengah itu mereka beladas ke dalam, sepi di dalam, pasti titiknya di kamar. Ternyata nggak ada orang di kamar, telinga-telinguk ini ada yang terbuka. Bu, kok kayak banyak sesuatu yang ngeliatin kita ya. Mas, aku dicekelan begini sama suaminya. Mas Ahmad keluar lagi. Nah, kita mau nangkin orang-orangnya mana gitu. Pas balik lagi ternyata itu di ruang depan. Udah dibangsal antara kayak sekarang begitu. Ada ruang depan itu maksudnya ruang tamu. Ruang tamu, tapi karena gelap begitu ya, nggak kelihatan. Cuman ada suara kayak gitu doang, suaranya kayak gitu. Akhirnya HP dicorongi, bicara bahasa gitu dicorongi kayak gitu. Ya Allah, perutnya katanya sampai bleding. Bleding itu apa ya? Ini kancingan, bukan pakai daster tapi baju kayak kemeja. Yang nutupin dada tertutup memang, tapi perutnya membesar begitu. Terus juga begini, kayak gitu doang. Ternyata udah kurus banget. Pak, lo kan Mbak Retno, masa ini Mbak Retno? Tapi mukanya emang Mbak Retno, Lo kan itu baru 2 bulan nyampe segitu.
balung kabeh, balung semuanya, tulang semuanya. Tinggal tulang kayak gitu lah, tapi di sini tuh membesar. Bahkan yang bikin kayak menjijikan itu buat si Mas Ahmad sama Mbak Retno itu, Mbak Retno, Mbak Bening ya, perutnya itu dipikir itu urat, dipikir urat-urat yang membiru kayak gitu, pembuluh darah ya. Tapi ternyata bergerak-gerak kayak gitu, pating pelendus-pelendus, mirip. Tadinya mirip kayak orang yang mau ngelahirin bayi udah tua kan sering terjadi gerakan nyut. Tadinya awalnya kayak gitu, lama-lama itu kayak bener-bener kayak semacam entah uget apa ya, belatung atau apa, tapi di dalam kulit sana. Mas metu, baunya udah di bawah itu, bawah bangsal itu. Dipan gitu ya, atau ngecembong kayak entah itu kencingnya, entah apa, ada cairan gitu ya. Cairan itu bau luar biasa, nggak ada yang nungguin Jadi ada orang tuanya perempuan cuman, Mbak kayak gitu sambil nangis. Ini udah diobatin belum? Sosokan Mas Ham itu diobatin belum? Udah kemana aja? Bahkan orang pintar udah pada datang kemari kayak gitu kan. Akhirnya profesor, dokter, orang pintar semua, iya. Akhirnya keluar dari rumah tersebut. Itu baru dapat ceritanya semuanya kayak gitu loh. Ini dari warga situ. Mat kayak gitu. Mana sih? Mat sini Mat. Udutian orang. Tepat banget. Aku kadang di sini udah mati gaya langsung. Ada rokok enggak? Bisa langsung tahu. Cerita itu berbanding dengan kemaslahatan. Seperti itu kalau orang ini kan ya. Akarnya dapat cerita sih, tapi ya kayak gitu. Mat. Udutnya sih, udutnya masih enggak, rokoknya masih enggak. Orang udut repot. Terus? Alaman, pimen man. Nek Kanda ini sini cerita kayak gitu. Bu, kamu pulang dulu apa enggak? Itu kan rumahnya dekat sebenarnya. Mula mewudi, jadi takut ngeliat kayak gitu. Akhirnya ibu-ibu ngumpul sama ibu-ibu. Ya rupanya di sana juga gosip. Ahmad bersama Kang Parman, katanya Man Parman itu ngomong, uang orang dasarnya memang apa yang dilakukan sih Ahmad ya. Kalau misalnya kita ngelakuin hal buruk, hitung-hitungan nanti di alam kubur ya tetap. Kalau kita imannya, Islamnya, nanti akhirat tetap. Tapi di alam dunia ya tetap kayak gitu Ahmad. Nggak bisa ngeles katanya, nggak bisa menghindar. Lah emang kenapa? Kamu nggak pernah tahu ya yang kemarin-kemarin nih gitu. Nggak pernah tahu, saya orang dengar-dengar dari tetangga ada orang sakit yang nengokin. Man itu apa man yang penting peledus kayak gitu? Itu dalamnya kalau buang air sering ikut keluar man. Sering ikut keluar apa man? Ya uget belatung kadang-kadang kayak semacam ular kecil tapi bukan kayak belut lah seperti itu ular duel kayak gitu. Warnanya putih ana sing klawu lah warna pirang-pirang tuh bios. Itu mambu nemet dari aku sebenarnya baru datang loh tapi langsung keluar. Tak wani-wani, tak berani-beraniin tetap aja keluar. Kan dia ceritanya Mang Parman matanya agak bisa ngelihat, tapi bukan penyembuh sih, Bi. Ngumpreng nang jero. Ngumpreng banyak banget makhluk gaib di dalam. Loken man, pantesan aku gigih merindingnya sampai saiki man. Lah royal ada yang ngomong kayak gitu. Lebay. Udute sih, Mat. Untuk udut lagi yang lain. Akhirnya Ki Haryana Kopita mending krungu denger kan yang samping rumahnya. Kopi yuk, ada Ayu kan istrinya kakaknya tadi Retno bikin kopi dulu ya kopi bro. Cerita apa sih gitu ya? Ini udah serem banget. Terus gimana? Ini tadi kita meminimalisir bercanda ya. Betul. Alhamdulillah tercapai sekian persen gitu kan. Terus akhirnya gimana? Akhirnya apa cerita Mang Parman? Ngopi dulu nggak tadi? Siapa? Kan minta bikinin kopi. Ya anggap saja mereka ngopi ya gitu ngopi ya. Ada udut. Cerita pun semakin membahana, semakin merajalela, bahkan mungkin ditambah-tambahin gitu kan, agar kemaslahatan itu bertambah. Kemudian ngobrol. Retno memang bocah angel, sana sini itu pada ngomongin, Rat, kamu itu warung rame kayak gitu, bukan dari punya kamu sendiri, bukan kamu yang mengusahain dari awal, itu cuma turunan dari mak kamu dulu. Maya dulu sepi, tapi dia rajin nialat, rajin ibadah, rajin ini, sampai yang lain itu perkaranya yang jualan dulu itu pada meninggal, tinggal satu-satunya. Akhirnya jadi ramenya. Nah sampai sekarang, si Retno kecil ya dia memang sering bantuin orang tuanya. Akhirnya kayak masakan udah plek sama mamanya. Jadi ketiban nama Iya. Tapi jadi sombong begitu. Nah,
ini penyakit kayak gitu. Kemarin aku baru nganterin seorang pinter. Ada orang pinter lambah kayak gitu. Plok mas, seperti yang kami duga, gara-gara perkara kue kayak gitu, gara-gara perkara itu, satu perkara yang dia bikin kayak gini. Tapi ya masih curiga ada perkara yang lain, soalnya rumah ini yang dia bikin sebenarnya bukan tanahnya, separuh doang, Bi. Jadi tanah itu belum, orang tuanya belum bagi-bagi sama saudara yang lain. Retno udah bangun karena aku punya belum duit. Resmi ya. Itu pun masih nyebrang tanah tetangga, Bi. Nah, tanah tetangga itu mas, anak kuburan tuane mas, ada kuburan tuanya, patoknya anak, jadi tengernya itu masih ada, Bi. Nisannya masih ada, dibuang wani-wani ini, Bi. Jadi tengernya itu dibuang, yang buangnya Retno, bukan siapa-siapa. Masa sampai segitunya kuburan berani man? Nah si Baretno tadi udah punya suami? Punya, punya suaminya kayak yang mas jukutna sega ya gitu loh. Mas minum sini nurut banget. Terus tukang nganterin ngasih bagus. Padahal dia juga kerja, tapi nurut banget kayak gitu loh. Akhirnya kewanen, dasarnya Retno itu kewanen. Nah ini dapat izin, enggak izin-izinan, pokoknya rumah jadi. Nah semenjak rumah jadi itu kayak gini. Jadi spekulasi orang-orang, pasti ada saudara yang nggak senang, ada juga gara-gara makam itu, ya Bi, macam-macam. Opini-opini liar tumbuh. Liar lah kesana-sana. Tapi aku kemarin dapat bukti, tapi ya bukan dohir juga sih mas. Tapi tak tanya-tanyain, ada yang ngalamin kejadiannya di warungnya dia loh, di warung sarapannya dia. Jadi ada seorang pintar yang datang ke situ. Sebentar, Ada orang pinter yang datang ke situ. Itu lulusan pokoknya jauh lah ya. Iya jauh. Universitas Oxford ternama University. ya. Universitas ternama pokoknya. Itu dari sana orang pinter tersebut, tapi orang pinter lulusan tanah kayaknya ala sini gitu kan. Direkomendasi sama Man Parman tadi yang bawa. Aku nyokseni deh, aku lihat sendiri mas. Jadi mataku emang biasa ada kadang-kadang lihat siwer kayak gitu. Aku nggak seneng yang kayak gitu, serem banget. Tapi yang bareng sama aku ponakan lihat juga, Bi. Jadi baru mau masuk rumah tersebut. Emang salah sih kata si orang pintar itu. Jangan malam-malam kalau bisa. Tendangannya lebih gede. Tapi kayaknya udah parah banget, saya nggak tega ya mas. Apalagi katanya orang pintar itu pintar banget, bukan pintar doang. Cum laude ya dia. Cum laude Benar. Akhirnya komplit keren banget. Itu bercanda, ini mengarah ke bercanda. Akhirnya datang ke sana mas. Itu rumah sepi banget, adanya teriakan-teriakan di dalam. Yang aneh, suaminya aja minggir ke rumah orang tuanya, dicor keluar saking begini, saking pada takut semua. Akhirnya kita beraniin, Mbah, pintunya dibuka aja mbah, nggak apa-apa, nggak dikunci, dibuka begini. Yang ngadeg, yang berdiri di pintu itu udah makhluknya, mas. Aku cuman ngelihat ada sosok ini ya, sosok hitam berdiri, matanya merah. Matanya merah itu berdiri di situ. Perutnya blending begini, Bi, gede banget. Kayak yang cerita buncit gitu. Ya. Perutnya buncit. Itu WG kayak gini, Bi. Enggak deh, pan di seolah-olah ngomong kita mulutnya diem, tapi pan ngendi mau kemana kayak itu ngalang-ngalangin. Aku langsung mencolot burine simbah gue. Ponakanku di belakangnya lagi, tapi penasaran. Nudut-nudut kayak gitu loh, cekelan. Kayak awas, jangan nyekeli, jangan pegangan, susah-susah. Terus dia kayak ngeluarin apa gitu kan. Terus ditawurin begitu, jelap, mending. Langsung baunya lebih-lebih dari sekarang. Cuman dia emang orang biasa ngadepin kayak gitu kan. Tutup, hidungnya tutup. Pakai kalimat ini, pakai ini kan. Aku nutupin pakai apa? Ngindi dulu. Pakai kaos tok-tok kayak gini masuk ke dalam. Tuh sosoknya di sana. Banyakannya yang mereka lihat itu ular itu di lantai itu banyak banget, yang kayak cacing itu lebih kayak cacing itu banyak banget, nyampe jinggat-jinggat begini. Itu saya nggak mau masuk sama sekali, kecuali karena mbah itu aman sama saya, insya Allah aman. Udah masuk aja. Itu nyampe masuk diinjek-injek begitu, kayak ada bunyi cret-cret kena pencet gitu lebih. Ponakan saya nggak berani masuk, saya cuma berdua. Wis mas, nahan kencing saya. Pas udah di dalam sana ngeliatin Baretno. Terus lagi begini, lagi dikeruputin banyak banget itu makhluk-makhluk kecil itu, makhluk yang menjijikan itu. Yang kayak ular itu tadi. Yang kayak ular sama belatung-belatung begitu, nyanyi semua badannya.
Man, ini bukan dohir, kamu jangan sesilau matanya. Udah pakai pandanganmu yang biasa aja. Itu yang aslinya emang seperti itu. Itulah aku ditungguin, malu cucu kayak buto di situ. Ding lagi diketok-ketok kepalanya, ada yang ngunyung-ngunyung rambutnya kayak gini, Bi. Jadi kaki posisinya ya kan lurus, kayak diangkat satu ke atas, dinyek-nyek kayak gitu loh. Terus perutnya ada yang ngecer, nanti keluar itunya, Bi. Menjijikan banget lah kayak gitu. Terus akhirnya ada praktek di situ, enggak, dia keluar, Mbak itu keluar terus ngomong sama perwakilan keluarga. Kalian pada berprasangka ya, iya memang cara kerja makhluk-makhluk kayak gitu jadi memperkuat dugaan fitnah kayak gitu. Sebenarnya ini dari perbuatannya sendiri. Ya memang ada orang yang nggak senang, tapi jadi jalan pengeling kalau ini memang nanti bakalan sembuh. Kalau misalnya sembuh kayak gitu lebih. Jadi yang saya lihat dia itu ada orang antri, Bi. Gara-garanya ada orang antri. Orang antri itu bocah kecil, tapi bukan orang situ, lagi main nginep di tempat situ. Iya, desa pendatang tersebut, gitu pendatang. Kayak istrinya Ahmad, nggak ngapa-ngapain, cuman loga keluar kok lama banget. Yang lain nggak ada yang jualan, dilalai gitu loh. Jadi itu dititipin bocah-bocah nginep banyak, ada 8 sampai berapa bungkus. Ternyata kan kesananya Ahmad nyelidiki, Bi. Ternyata bener ada seperti itu. Orang masih tetangga kan ditanyain bener. Kata orang tersebut, itu bocah itu nungguin lama. Jadi yuk aku nggak dilayan-layanin. Akhirnya tuh ada ibu-ibu tua, ibu-ibu kaji tuan ini gitu. Halah yang disit, aku dulu. Aku dulu yang dilayanin kayak gitu. Itu robot. Jadi yang jatahnya bocah itu diambil sama nenek-nenek tadi. Ya kon siapa sih anaknya siapa? Malah ngomongin yang enggak. Bocah itu bocah kok irang temen, Bi. Bocah kok hitam banget, fisik. Kini kena apa? Itu bocah suling, ya mah bibirnya suling gitu lah. Tapi udah udah dibenerin. Udah dibenerin tapi masih kayak gitu. Ada Ngomongnya, bekasnya. Ngomong nggak jelas. Yuk kayak gitu. Diomongin, diledekin. Yang ngeledekin siapa? Retno, Bi. Yang ngeledekin Retno kayak gitu. Anaknya siapa sih? Kalau bocah sini nggak ada bocah kayak gitu. Mana orang bocah keritingnya kan diberintik kayak gitu loh. Irang men, bocah kayak bocah alas, kayak bocah laut karena pinggiran digituin sambil ngelayanin. Iya. Itu sampai akhir bocah itu nggak dilayanin. Enteng, mana balik habis katanya seperti itu. Nggak nyari yang lain aja, digitu sombongnya luar biasa. Ini bocah bukan orang tuanya, bukan bocah sembarangan. Ini ya, Bi. Orang tuanya bukan orang sembarangan, itu ngadu sama orang tuanya. Nah ini, ya maaf ya Mas, tapi ini cuma apa yang aku lihat itu yang ngirimin orang tuanya bocah tersebut. Jadi kayak semacam santet. Hamba lihat yang kena itu 2. Iya kayak gitu. Jadi Parman itu nyelidik Bu Haji itu kena juga, yang tua itu. Iya. Jadi dia yang kayak yang motong itu kan ya. Terus dia juga ikut ngeledekin juga. Nah yang di sini ya nggak ada bocah kayak gitu loh, Bi. Jadi itu kena juga tapi nggak separah itu, nggak separah Mbak Retno. Akhirnya itu berusaha disembuhin, tapi benar-benar rumah katanya harus dikosongin, Bi. Dikosongin selama 3 hari. Jadi cuman ibunya yang boleh nemenin. Itu harus ngapura, minta maaf benar-benar sama ibunya dari hati kayak gitu loh. Terus nanti ada itikat baik semua, itu lingkungan RT itulah terutama harus dia minta maaf atas semua kesalahan-kesalahan omongannya. Terus ini rumah urusan tanah dibenerin kayak gitu. Karena pas dia udah janji nanti udah bakalan kayak gitu, akhirnya pelan-pelan diobatin, berangsur sembuh. Dan dari cerita yang kemarin diomongin Mas Ahmad, masih belum dagang sakit. Oh berarti kejadian itu belum lama? Belum lama masih sakit. Dia itu benar-benar jadi pukulan hebat lah. Sampean seneng Mas, istrinya dulu pernah diomongin kayak gitu sama si Mbak Retno. Ya orang yang enggak. Ini Mas Ahmad yang itu bukan? Yang itu bukan? Bukan. Si Lunglung bukan? Oh, dia orang enggak kayak ada Mas Ahmad yang samaran, Bi. Tapi dia pernah memang agak, ya bukan sakit hati, cuman kok bisa sayang gitu loh. Dia orang pendidikan, harusnya bisa ngeredam kalau ada orang gosip. Malah yang seperti itu. Malah yang ngebuka jalan. Ngebuka jalan. Pas dapat berita kayak gitu, dia nengokin sendiri kayak gitu. Ya merasa gimana loh, Bi. Cuman tak tanyain, kamu itu seneng ya itu sakit? Ya enggak lah. Kalau istrinya Mbak Bening ya
Ya cangkeme dhewe kena Mas kayak gitu. Kayak seolah-olah embu lah, aku yang nggak bisa seneng tapi ya berharap sembuh gitu berharap lah ya. sembuh begitu loh. Kebanyakan kan kayak gitu. Ya semoga kedepannya kalau misalnya sembuh ya nggak kayak gitulah pelayanannya, nggak seperti itu. Pertama Samad, siapa tahu Mas nanti kalau diceritain nggak boleh Mas orang sombong-sombong terus apa aja itu harus ada balasannya wis kabeh katanya seperti itu. Mulut gitu ya. Iya dibawain Mas, iya nanti tapi kan urut di ngopur itu cerita sampai ribuan. Apa Sabar kayak gitu. Dan cerita ini masuk tuh sebenarnya dari 3 tahun yang lalu ya, sebelum ngobor ada gitu. Sebelum ngopur ada. Kita nggak bercanda kan hari Kita ini? nggak bercanda. Alhamdulillah. Oke. Itu aja Bi. Sembuh tapi belum berdagang. Belum. Masih recovery masih. Oke. Terima kasih Bro Ayung. Terima kasih Mas Ahmad nama samaran ya yang udah berbagi cerita ini. Dan pastinya mungkin ada sesuatu yang positif yang bisa kita ambil dari kisah tadi ya. Mulut itu harus dijaga, jangan nyakitin orang gitu. Kalau nggak mendesak. Iya kan kadang ada kondisi mendesak, kita memang butuh ketegasan seperti itu. Tapi alangkah baiknya ya daripada menyakiti mending tinggalin aja kayak gitu. Betul. Baik, segitu aja untuk edisi kali ini. Terima kasih banyak. Kita mohon maaf misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode Ngobrol Horor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.